Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Harun Al-Rashid, dosen hipnotis, hipnoterapis, juga founder dari Halaka Institute. Baik sahabat, hari ini saya akan membahas tentang mitos-mitos hipnotis. Berbicara tentang hipnotis, saya yakin dan percaya di kepala kita ini sudah banyak hal atau ada informasi yang telah kita terima sebelumnya, mungkin dari media televisi ataukah media cetak, elektronik, soal hipnotis ini. Mulai dari yang hal-hal kejahatan, hal-hal negatif, sampai hal-hal yang mungkin Anda dengar positif. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hipnotis ini. Baik, saya merangkum 9 pertanyaan dan mitos terkait dengan hipnotis. Sebenarnya banyak sekali sahabat. Berbicara tentang hipnotis ini dan mitos-mitosnya dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait dengan hipnotis ini amat sangat banyak. Tetapi saya yakin kita tidak bisa membahasnya tuntas dalam video singkat ini. Olehnya itu saya telah memilih 9 mitos dan pertanyaan yang akan kita bahas pada hari ini sahabat. Baik, sebelum kita masuk ke mitos yang pertama, saya ingin menyampaikan apa sih hipnotis itu sebenarnya? Nah, menurut dari sumber resmi, Human Division of USA of Department mengatakan bahwa hipnotis itu adalah salah satu metode untuk menembus kritis atau critical factor dari pikiran kita. Sehingga suatu informasi, suatu ide atau sugesti itu bisa masuk dalam pikiran bawah sadar seseorang. Sederhananya seperti itu. Artinya apa? Orang yang dihipnotis, ya, kita misalkan orang menghipnotis seseorang, maka harapan kita agar sugesti yang kita berikan, ide yang kita berikan, itu bisa diterima dengan baik dan dilaksanakan oleh orang yang kita hipnotis tersebut. Nah, seperti itu gambaran sederhananya. Nah, sekarang ada 9 mitos dan pertanyaan terkait dengan hipnotis. Yang pertama, hipnotis itu sama dengan tidur. Nah, ini pertanyaan pertama atau mitos yang pertama. Apakah hipnotis itu sama dengan tidur? Maka saya jawab hari ini, hipnotis itu tidak sama dengan tidur, tetapi mirip tidur. Loh, maksudnya seperti apa? Mirip tidur? Iya. Kalau kita lihat orang yang dihipnotis, kalau Anda pernah lihat tayangan di TV misalkan, acara-acara atau pertunjukan hipnotis, ketika orang dihipnotis seperti ini misalkan, tidur, maka kita akan melihat seolah-olah orang tersebut tidur karena memejamkan matanya dan lunglai. Betul. Hipnotis itu kondisi hampir mirip dengan tidur tetapi tidak sama dengan tidur. Artinya apa? Kalau orang tidur, maka dia tidak akan sadar apapun yang ada di sekelilingnya. Orang berbicara apapun, apalagi memberikan nasihat, tidak akan direspon dan tidak akan diterima. Nah, itu orang kalau tidur. Tetapi kalau kondisi hipnotis yang mirip tidur ini, orang seperti tidur karena tertutup matanya, matanya terpejam, dan badannya lunglai. Tetapi bedanya adalah kondisi pikirannya tetap sadar, sahabat. Jadi, orang dalam kondisi hipnosis itu tetap sadar, pikirannya tetap sadar 100% karena bisa mendengar apa yang dikatakan oleh orang, bisa merasakan hal-hal yang ada di sekitarnya, tetapi perasaannya, kondisinya rileks, tenang, dan nyaman. Dan gelombang otaknya pun berpindah. Gelombang otak yang dari delta kemudian berpindah ke gelombang otak alfa dan theta. Nah,
Kondisi gelombang otak manusia ini yang berada dalam kondisi alfa dan theta merupakan kondisi hipnosis yang ideal untuk menanamkan sugesti-sugesti positif kepada seseorang. Nah, itulah kondisi ketika orang dihipnotis. Jadi, salah kalau dikatakan sama dengan tidur. Mirip tidur iya, tetapi tidur tidak. Selanjutnya, hipnotis itu berbahaya karena mengandung unsur kejahatan atau membawa kejahatan. Ini juga pandangan yang salah, mitos yang salah. Mungkin selama ini kita melihat pemberitaan, ataukah mungkin pernah kita mengalami sendiri atau keluarga kita mengalami, kita digiring atau dihipnotis sehingga memberikan apapun yang diminta. Mungkin seperti itu ya gambarannya. Tetapi sederhananya sebenarnya tidak. Kenyataannya bahwa hipnotis itu dilakukan oleh oknum-oknum tertentu mungkin iya. Tetapi substansi dari hipnotis tidak seperti itu, sahabat. Karena substansi hipnotis sendiri adalah bagaimana kita bisa memprogram pikiran kita, membuat belief system kita menjadi terberdayakan. Ya kan? Orang yang tadinya stres, cemas, takut, kemudian berubah menjadi orang yang lebih bahagia, lebih perhatian, lebih peduli, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi ketika dikaitkan dengan hipnotis, itu pun juga menjadi salah kaprah kalau disebut dengan kejahatan. Selanjutnya, ketika dihipnotis, apakah bisa bangun kembali? Ini juga pertanyaan dan mitos. Mitosnya mengatakan kalau dihipnotis tidak bisa bangun. Wah, ini juga keliru sekali. Orang ketika dihipnotis pasti bisa bangun kembali. Sepanjang saya belajar hipnotis dan melakukan training pelatihan kepada orang-orang banyak di luar sana, ketika saya menghipnotis, saya tidak pernah menemukan klien saya atau ketika saya menterapi seseorang, klien saya tidak bisa bangun dari kondisi hipnosis. Dan itu pun juga berlaku oleh orang-orang sebelum saya, senior-senior saya. Artinya apa? Belum pernah ada sejarah bahwa ketika orang dihipnotis itu tidak bisa bangun dari kondisi hipnotis. Maka saya pastikan ketika orang dihipnotis pasti bisa sadar atau bangun dari kondisinya. Selanjutnya, apakah orang ketika dihipnotis itu hilang ingatan? Nah, ini juga pandangan yang keliru. Ya. Ketika orang dihipnotis, maka dia tidak hilang ingatan sama sekali. Dia mampu mengingat apa-apa yang terjadi, proses seperti apa yang terjadi ketika dihipnotis dan seterusnya. Nah, karena kenapa? Ya, karena orang yang dihipnotis ini tetap sadar, ya kan? Hanya saja kondisinya rileks, gelombang otaknya berpindah. Nah, tetapi kalau persoalan memorinya, ingatan-ingatannya itu tetap akan ada, akan tertanam di pikiran bawah sadarnya, di long term memorinya tetap ada. Jadi tenang saja, orang ketika dihipnotis tidak akan hilang ingatan, baik sebelum dihipnotis, saat dihipnotis, ataupun setelah dihipnotis. Saya pastikan tidak hilang ingatan. Selanjutnya, hipnotis itu menggunakan mantra-mantra, kuasa gelap, jin, dan sebagainya. Ini juga pandangan yang keliru, sahabat. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa hipnotis itu menggunakan mantra-mantra, menggunakan kuasa gelap, menggunakan jin, sehingga ketika kita menjentikkan jari seperti ini, orang langsung tertidur. Nah, itu adalah unsur jin yang kita kirim, misalkan seperti itu. Padahal hipnotis ini adalah perpaduan antara ilmu komunikasi dan ilmu psikologi. Tidak ada kaitannya dengan mantra-mantra, tidak ada kaitannya dengan makhluk-makhluk astral di luar sana, sehingga orang bisa tertidur dan seterusnya. Tidak. Tetapi ini berbicara tentang bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu dan pendekatan-pendekatan saintifik berbasis psikologi. Nah, jadi salah ketika dikatakan menggunakan mantra-mantra, jin, dan seterusnya. Ini salah total. Selanjutnya,
Bagaimana mempelajari hipnotis? Nah, ini sederhana sekali. Ketika Anda ingin belajar hipnotis, yang pertama adalah pelajari teorinya, pahami teorinya, latihan dan praktekkan. Pahami teorinya, perbanyak latihan dan praktekkan. Nah, 3 unsur ini ketika Anda lakukan, maka Anda akan menjadi seorang master hipnotis. Tentunya untuk hal-hal yang positif dan kebaikan. Menterapi orang misalkan, melakukan intervensi hipnoterapi kepada orang yang kecemasan, takut, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian, bagaimana hipnotis dalam pandangan agama? Nah, juga karena ada sebagian yang mengatakan ilmu hipnotis ini tidak ada di zaman Rasul, bid'ah, ya kan? Menggunakan seperti yang saya katakan tadi, menggunakan unsur-unsur jin dan seterusnya. Bahwa agama apapun itu pasti mengajarkan kita hal-hal yang baik, hal-hal kebaikan, kebijaksanaan dan seterusnya. Nah, ketika kita mempelajari hipnotis, lalu kita aplikasikan kepada hal-hal kebaikan, bahkan orang yang kita ajari melakukan proses hipnosis untuk kebaikan, untuk menterapi orang, maka itu adalah hal yang baik. Nah, ketika hal itu baik, saya yakin dan percaya agama apapun itu pasti juga mengajurkan dan mengajarkan hal-hal kebaikan dan kebajikan. Intinya, ketika apa yang kita lakukan itu baik dan orang menerima dari kita pun baik, orang tersebut juga melakukan kepada orang lain baik pula, maka insya Allah ini menjadi hal kebaikan dan diterima oleh agama apapun itu. Baik sahabat, ini sekelumit rangkuman dari pertanyaan-pertanyaan dari mitos-mitos terkait dengan hipnotis. Semoga bermanfaat.